Pemirsa, Barreskrim Polri akan turun tangan mengusut dugaan perbuatan pidana pada aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Polisi menyebut setiap aktivitas tambang pasti menyebabkan kerusakan lingkungan. Pihak kepolisian melalui Direktorat Tindak Pidana Tertentu di Tipiter Barreskrim Polri menegaskan akan menyelidiki dugaan unsur pidana dalam aktivitas pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Polisi menyebut dugaan kerusakan lingkungan dari aktivitas tambang di Raja Ampat sangat mungkin terjadi. Sebab sebagaimana aktivitas pertambangan pada umumnya pasti menyebabkan kerusakan lingkungan. Ya namanya tambang itu pasti selalu ada kerusakan lingkungan. Itu emang tambang mana yang nggak ada kerusakan lingkungan, makanya nanti dia reklamasi. Walaupun cuma makanya ada aturan untuk reklamasi, ada di situ kewajiban pengusaha untuk memberikan jaminan reklamasi. Bapak, berarti udah ada yang diselidiki ya Pak? Itu diselidiki berdasarkan laporan masyarakat atau seperti apa Pak? Atau temuan? Atau LPA? Ya temuan aja lah. Ya. Temuan aja. Oke teman-teman, terima kasih. Terima kasih Pak. Pihak kepolisian memastikan proses penyelidikan dugaan pidana dalam kasus ini dilakukan sesuai undang-undang. Penyelidikan dilakukan berdasarkan temuan atas 4 izin usaha pertambangan nikel yang telah dicabut pemerintah dan bukan atas laporan masyarakat maupun instansi terkait. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri SDM Bahlil Lahadalia membantah isu keterkaitan mantan Presiden Jokowi dan istrinya Iriana di kasus pemberian izin tambang nikel di Raja Ampat. Tudingan ini menyeruak setelah beredar rekaman kapal dengan inisial JKW dan Iriana diduga mengangkut nikel di Raja Ampat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membantah keras tudingan yang mengaitkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan dugaan pelanggaran lingkungan dalam aktivitas pertambangan di Raja Ampat. Selain itu, isu liar yang menyeret nama kapal pengangkut nikel JKW dan Dewi Iriana. Ada yang mengaitkan ini ada JKW, ada Dewi Iriana di nikel ini tuh. Oh, yang itu nggak ada itu. Gak ada. Gimana? Itu kan izin-izinnya itu kan keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi. Itu jauh. Yang 4 IUP yang kita cabut itu kan IUP-nya keluar 2004, 2006. Masih rezim undang-undang izinnya dari daerah. Sementara kalau PT Gakan sejak tahun 72 kontrak karya, sejak tahun 98 kontrak karyanya, masih di zaman Orde Baru. Jadi nggak ada sama sekali. Sebelumnya media sosial diramaikan dengan foto dan video kapal diduga pengangkut biji nikel dari tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Netizen menyebut nama di lambung kapal mirip dengan inisial Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan mantan Ibu Negara Iriana, yakni JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Namun belum ada bukti kuat terkait kepemilikan kapal yang dihubungkan dengan Jokowi dan kegiatan yang dilakukan kapal di lokasi tambang nikel. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, informasi yang satu ini juga tidak kalah hebohnya nih ya, beredar di mana-mana, di mana ternyata pulau ternyata bukan hanya antar negara pemirsa, tapi juga antar provinsi di dalam negeri. Dan ternyata ini Bayu dan juga pemirsa, anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Aceh menolak usulan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution untuk mengelola bersama 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil. Sebelumnya Kementerian Dalam Negeri juga telah menetapkan 4 pulau yang disengketakan tersebut masuk ke dalam wilayah Sumatera Utara. Empat pulau di Kabupaten Singkil yang kini masuk ke dalam wilayah Sumatera Utara setelah keluarnya SK Kemendagri kini menuai protes dari sejumlah masyarakat Aceh, termasuk dari sejumlah anggota DPD RI. Selain menolak usulan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution untuk mengelola bersama 4 pulau yang diperebutkan, DPD RI asal Aceh juga meminta Menteri Dalam Negeri untuk segera membatalkan surat tersebut. Sikap daripada pemerintah Aceh, sikap daripada Kabupaten Aceh Singkil dan DPR RI, Forbes Aceh, DPD RI, bahwa kita menolak secara tegas terhadap SK Mendagri yang menetapkan 4 pulau tersebut masuk ke dalam wilayah Sumut. 4 pulau yang menjadi rebutan adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil.
4 pulau ini sendiri memiliki potensi cadangan minyak dan gas bumi atau migas yang bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Sebelumnya Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyatakan tidak akan melepas ke-4 pulau yang diperebutkan. Ya, Bobi pun menawarkan pemerintah Aceh untuk secara bersama-sama mengelola 4 pulau tersebut. Usai Mendagri memutus 4 pulau Aceh masuk ke wilayah Sumatera Utara, kedua gubernur masing-masing daerah bertemu. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mendatangi rumah dinas Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Gubernur Sumut tegaskan enggan melepas begitu saja meski banyak desakan dari masyarakat Aceh. Bobi pun sudah menawarkan pemerintah Aceh untuk secara bersama-sama mengelola 4 pulau ini. Kalau saya bilang baik, kalau masalah pulaunya, masalah wilayahnya mau masuk ke Medan, masuk ke Sumut, masuk ke Aceh, itu kami ikuti mekanisme. Kalau kaji ulang nggak apa-apa, kamu bersedia saja. Tapi bukan seolah-olah diserahkan, tapi Sumut dengan leluasa, dengan kebesaran hati, Sumatera Utara melepaskan, nggak bisa seperti itu. Sebelumnya melalui keputusan Menteri Dalam Negeri, 4 pulau yang menjadi rebutan yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil dinyatakan masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.